Bab 551. Tuan Ellison memandang Nona Thompson dan Tuan Kennedy dengan ekspresi dingin dan kecewa. "Apa lagi yang ingin kamu katakan?" dia bertanya. Ibu Thompson tidak dapat menemukan suaranya untuk beberapa saat. Akhirnya, dia memprotes dan berkata, "Percayalah, secara pribadi kita adalah teman dekat. Itu sebabnya dia memberiku barang-barang itu." Tuan Ellison tidak mau mendengarkan tipuan wanita itu, jadi dia memalingkan muka dari mereka dan menatap Nicole di barisan belakang. "Menurutmu apa yang harus dilakukan?" Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy memandang Nicole dengan mata penuh harap dan penuh harap, berharap Nicole akan mengucapkan kata-kata yang baik untuk mereka. Namun, ketika Nicole berbicara, ilusi terakhir mereka hancur. "Setelah pertaruhan selesai, mereka harus dipecat," kata Nicole. Tuan Ellison telah mendengarnya dengan jelas melalui telepon saat Nona Thompson dan Nicole bertaruh. Jadi dia mengangguk. "Oke." Wajah Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy langsung memucat. Saat pertama kali marah, mereka tidak pernah menyangka akan berakhir seperti itu. Mereka tetaplah orang-orang yang menentukan nasib Nicole beberapa waktu lalu, namun dalam sekejap, semuanya berubah drastis dan menjadi seperti akhir. Ibu Thompson berteriak dengan marah, "Nicole sepertinya selingkuh. Mengapa Anda menyembunyikannya, Tuan Ellison? Apakah Anda semua berkolusi untuk menjebak kami?" Tuan Kennedy mendengar tanggapan histerisnya dan segera menjauh darinya karena ketakutan. "Hanya orang bodoh yang berani menyinggung perasaan Tuan Ellison. Meskipun saya membenci Nicole, Tuan Ellison bukan hanya kepala Institut Royal Creek, tetapi juga orang yang secara de facto bertanggung jawab atas keluarga Ellison." Wajahnya mengerut saat memikirkan hal ini. Bukannya marah, Tuan Ellison malah tersenyum dan menoleh ke arah Declan. Profesor Hancock datang menemui Nicole secara langsung, namun kalian berdua menuduhnya selingkuh. Ketika seseorang sekaliber dia melangkah lebih jauh dengan menurunkan egonya untuk bertemu dengan seorang siswa di Royal Creek Institute, kedua guru tersebut menuduh siswa tersebut melakukan kecurangan dan bahkan ingin mengeluarkannya dari Royal Creek Institute. Konyol sekali. Tidak ada perubahan pada ekspresi Declan. Dia berjalan perlahan menuju Nicole dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Kamu Nicole." Nicole memandangnya dan mengangguk kagum saat semua orang menunjuk ke arah Declan. Sebaliknya, dia tidak bersemangat. Kemudian seseorang tidak terlalu senang dan berkata, "Nicole, bagaimana kamu bisa bersikap kasar kepada Profesor Hancock?" Bab 552. Declan mengangkat tangannya untuk menghentikan orang yang baru saja berbicara. Dia kemudian menatap Nicole dan tersenyum. Apa yang sebelumnya dia tidak yakin, kini menjadi yakin ketika dia melihat ulangan bulanan yang dijawab Nicole. "Gadis ini pasti jenius. Nicole, aku sudah membaca makalahmu dan menurutku kamu berbakat. Apakah kamu lebih suka menjadi muridku dan mari kita melakukan penelitian matematika bersama?" "Apa?" Petik 2. Semua orang mengira mereka sedang berhalusinasi. Mereka tidak percaya Declan tidak hanya datang tetapi juga meminta Nicole menjadi muridnya. Siapapun yang menjadi murid Declan berarti mereka akan segera menjadi ahli matematika terbaik di Hustuaberg. Sementara orang-orang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan persetujuan Declan, namun tidak berhasil, Nicole mendapatkannya dengan mudah. Mereka semua melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy juga kaget. Mata mereka membelalak karena tidak bisa menerimanya. "Kami menuduh Nicole, yang disetujui Profesor Hancock, melakukan kecurangan." Pantas saja Tuan Ellison mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Memikirkan hal ini, wajah mereka berdua menjadi pucat. Tidak bisakah Profesor Hancock mengetahui kalau Nicole selingkuh? Tuan Kennedy membeku di tempat, seperti disambar petir. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Tuan Ellison dan kertas ujian yang telah dia dan Declan verifikasi. Sementara itu, semua orang diam-diam berharap Nicole menerima tawaran Declan. "Permisi." Nicole memandang lelaki tua yang baik hati itu. "Saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk melakukan penelitian akademis. Terima kasih untuk itu." Dia menolak tawaran itu. Para siswa dari kelas B memandang dengan kaget karena tidak ada satupun dari mereka yang mengira Nicole akan menolak Declan. Tuan Ellison berdiri dan mendesah pelan di dalam hatinya.
Dia sangat menyadari kepribadian Nicole, jika Nicole tidak kembali ke Sanjoto, Declan tidak akan datang ke Royal Creek Institute. Dia sudah menyuruh Declan untuk tidak terlalu berharap, tapi dia tidak menyerah dan masih ingin mencoba peruntungannya. Declan terdiam selama 2 detik, tapi karena Tuan Ellison sudah memberitahunya sebelumnya, dia tidak merasa terlalu kecewa. Tidak apa-apa, mari kita berteman, dan kita bisa membicarakannya lain kali, ucapnya sambil menghela nafas. Dia berbicara tentang diskusi tersebut, tidak menyuruh Nicole untuk bertanya kepadanya, yang berarti dia memperlakukan Nicole setara. Gary sangat menyadari hal ini. Dia menatap Nicole dengan binar di matanya. Dia tidak lagi berada di liga yang sama dengan kita. Semua orang di sekitar memandang Nicole dengan takjub ketika Nicole mengangguk dengan santai dan berdiri, mengambil apa yang dia bawa di tangannya, dan berjalan keluar. Tiba-tiba, suara marah terdengar dari luar pintu. Nicole, apa yang sudah kamu lakukan hingga mendapat juara pertama? Kamu tidak punya rasa malu. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Norah, yang berasal dari kelas A. Matanya merah saat dia menatap Nicole dengan kebencian. Dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa pulang. Yang ia inginkan hanyalah menarik perhatian orang tuanya dengan mendapatkan nilai bagus. Bab 553. Norah tidak percaya dia kalah dari Nicole dalam ujian bulanan. Apakah Nicole akan bahagia setelah mengambil semuanya dariku? Memikirkan hal ini, dia menyerang dengan marah, ingin memukul Nicole. Nicole meraih tangan Norah yang terulur, lalu melemparkannya ke samping dan berkata tanpa emosi, "Norah, sebaiknya kamu bangun." Awalnya Norah tidak tahu apa yang dikatakan Nicole, tetapi ketika dia melihat orang-orang di belakang Nicole, dia membeku. Tuan Ellison, Profesor Hancock. Norah pernah bertemu Declan sebelumnya. Dia tidak mendaftar untuk kompetisi Olimpiade Matematika karena dia ingin berkonsentrasi pada ulangan bulanan, tapi dia telah melihat Declan dari jauh ketika dia mewakili Royal Creek Institute di banyak pertukaran akademik. Sebenarnya tujuannya adalah menjadi murid Declan dan belajar darinya. Dia tidak menyangka akan bertemu Declan di sini. Berpikir bahwa Declan telah melihat apa yang baru saja dilakukannya, Norah tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Profesor Hancock, bukan itu yang Anda lihat. Saya selalu menjadi yang pertama di kelas. Tapi kali ini, itu dicuri dari saya, dan itulah mengapa saya sangat marah. Declan menatapnya dengan wajah serius. Baginya, karakter seseorang selalu lebih penting daripada nilai, dan Norah lebih mengutamakan kereta daripada kudanya. Dia tidak ingin berbicara dengan Norah, dia juga tidak ingin mendengar penjelasan Norah. Declan memandang Nicole, berjalan mendekat, dan meletakkan catatan di tangan Nicole. Aku pergi dulu. Ini nomor teleponku. Hubungi aku. Dia senang dan tersenyum ketika Nicole mengangguk. Dia terlihat sedikit lucu seperti itu di usianya. Kemudian, tanpa melihat ke arah Norah, dia melambai kepada Tuan Ellison dan pergi. Declan selalu menjadi serigala yang sendirian. Norah sangat menyadari sifat eksentrik Declan, tapi dia bisa mengerti mengapa Declan memberikan informasi kontaknya kepada Nicole. Norah menatap Nicole dengan tidak percaya, ekspresinya membeku dalam sekejap. Tuan Ellison mendekati Nicole dan menatap Norah dengan tatapan memperingatkan, lalu berkata pada Nicole, "Kau selesaikan masalah ini dulu, baru datang ke kantorku. Datanglah ke kantorku setelah kamu menyelesaikan ini." Setelah itu, Pak Ellison juga keluar. Sebelum pergi, dia memelototi Thompson dan Kennedy. Kalian berdua punya waktu 20 menit untuk berkemas dan meninggalkan Royal Creek Institute. Norah melebarkan matanya, menatap gurunya dengan wajah pucat. Sangat mencurigakan bahwa Nicole berada di balik semua ini. Tuan Ellison, jangan dengarkan Nicole, dia pembohong. Dia pembuat onar. Tuan Ellison menatapnya tanpa terganggu. Kalau aku tidak salah ingat, kamu dan Nicole adalah keluarga. Jadi bagaimana kamu bisa melakukan ini pada keluargamu sendiri? Norah, sebaiknya kamu pikirkan dirimu sendiri. Kemudian dia mengangguk pada Nicole dan meninggalkan gedung pengajaran. Dipenuhi kebencian, Norah menatap Nicole, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Nicole pada Ten. Ellison dan Declan yang begitu ngotot membela Nicole. Dia mengertakkan gigi dan berkata,
bagaimana kamu bisa mendapat tempat pertama, Nicole? Apakah kamu curang? Aku bahkan menyerah di kompetisi Olimpiade Matematika, tapi aku tetap kalah dari Nicole. Nora jadi gila hanya memikirkan hal ini. Pada saat ini, suara familiar terdengar dari belakangnya. Nora, Nicole mencapai hasil itu sendirian. Bahkan Profesor Hancock datang memintanya menjadi muridnya. Jadi kamu tidak perlu menanyainya. Nora menoleh ke belakang dengan tidak percaya, tidak menyangka bahwa yang berbicara adalah Tuan Kennedy, guru kelasnya. Dia menunduk, tapi apa yang dia katakan bisa terdengar jelas. Nora mungkin tidak mempercayai apa yang dikatakan orang lain, namun Nora tidak mempunyai ruang untuk mempertanyakan apa yang dikatakan gurunya. Dia kembali menatap Nicole dengan tidak percaya. Mengapa dia layak menjadi murid Ten Hancock? Dia hanya sampah dari desa. Bab 554. Fakta terungkap di depan mata mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya. Nicole memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Olimpiade Matematika dan ulangan bulanan. Nicole memandang Nora tanpa ekspresi, lalu sudut bibirnya membentuk senyuman mengejek. Nora, apa yang kamu lakukan jika aku sampah padahal kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku dalam ujian? Setelah itu, dia mengabaikan Nora dan menoleh pada Mes Thompson dan Ten Kennedy di belakangnya. Bagaimana dengan kita? Katanya mengangkat alisnya. Sudah waktunya menepati janjimu, bukan? Nona Thompson tiba-tiba meledak, menatap Nicole, dan berteriak, saya kenal seseorang di keluarga saya, Tuan Wians akan membantu saya. Bermimpilah jika Anda ingin saya meminta maaf kepada sampah seperti mereka dan mengeluarkan saya dari Royal Creek Institute. Anda akan melihat siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon dengan penuh kemenangan. Halo, Mari, bisakah kamu meminta bantuan pada Tuan Wians? Namun saat berikutnya, wajahnya terkulai ketika Mari memberitahunya bahwa Sebastian telah mengusirnya dari rumah. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Ini adalah pilihan terakhirnya, dan dia tidak menyangka harapan terakhirnya akan hancur. Nona Thompson menempelkan telepon ke telinganya dan mengatakan sesuatu dengan putus asa, tetapi yang dia dengar hanyalah jeritan seperti binatang dari ujung telepon yang lain. Dia menutup telepon karena ketakutan. Saat dia mendongak lagi, matanya dipenuhi ketakutan. Dia sekarang tahu betul bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada awalnya, Tuan Kennedy memandangnya dengan harapan, tetapi ketika dia melihat ekspresinya, dia menjadi putus asa. Dia tahu betul bahwa Sebastian tidak akan mempedulikannya. Kalau tidak, dia tidak akan menyuap Thompson sejak awal. Jadi keduanya hanya bisa mengikuti Nicole. Namun, semuanya sudah jelas, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Tuan Kennedy berdiri di studio siaran, berbisik ke mikrofon, mengakui bahwa dia tidak sebaik Miss Emerson, sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Nicole tidak peduli. Dia kemudian membawa Thompson ada di depan Austin dan melihatnya meminta maaf sebelum melepaskan keduanya. Austin dan yang lainnya terkejut dengan permintaan maaf Nona Thompson. Namun mereka semua tersenyum penuh pengertian saat melihat Miss Thompson dan Ten Kennedy mengikuti Nicole dengan kepala tertunduk. Dibandingkan dengan permintaan maaf Thompson, mereka merasa lebih bahagia karena berhasil mencapai 20 besar dan Nicole akan menjadi bos mereka. Senyuman di wajah mereka semakin lebar memikirkan hal ini. Nicole memandang mereka sambil tersenyum, dan dia berkata dengan lembut, karena aku sudah menjadi bosmu, aku akan bertanggung jawab atas kalian semua. Aku akan pergi sebentar. Saat aku kembali, aku ingin melihat kalian semua dan Zeke menungguku jam 4.30 pagi setiap hari di lapangan atletik. Austin dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak berkata apa-apa, padahal tidak ada satupun yang tahu siapa Zeke. Bos, mau kemana? Kapan kamu akan kembali? Semi bertanya. Senyuman di wajah Nicole memudar, dan dia memandang mereka sambil menghela nafas. Mencerau Nia, aku akan kembali setelah menyelesaikan masalah ini di sana. Dia tidak terlalu yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan saat ini, jadi dia harus mengurus hal-hal ini terlebih dahulu. Nicole memandang Austin dan menyipitkan matanya.
Bab 555. Jangan berani-berani kembali ke pekerjaan lamamu saat aku tidak ada. Belajarlah dengan giat. Jika aku kembali dan mengetahui kamu melakukan hal lain, aku tidak akan membiarkanmu. Austin dengan cepat mengangguk, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan suara seolah-olah dia telah dianiaya. Bos, sejak mengikutimu, aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun selain belajar. Ekspresi Nicole menjadi tenang. Dia tahu Austin adalah orang yang baik hatinya, dan itulah sebabnya dia mengajukan permintaan yang begitu sensitif. Mendengar jawabannya, Nicole menepuk pundaknya. Hati-hati, aku berangkat sekarang, katanya. Austin memandang Nicole dari belakang dan tidak tega melihatnya pergi. Tapi Nicole punya urusan sendiri yang harus diselesaikan, dan mereka masih terlalu lemah untuk membantu. Hati mereka terbakar memikirkan hal ini. Mereka menyuruh diri mereka sendiri untuk bekerja keras agar mereka dapat membantu atasan mereka di lain waktu. Namun Nicole tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi inspirasi bagi mereka. Dia tiba di gedung kantor dan naik lift ke kantor kepala sekolah. Terakhir kali dia datang ke sini, segalanya tidak berakhir dengan baik. Saat dia mengingat bagaimana Tuan Ellison tanpa malu-malu membelanya hari ini, dia menunduk dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk, kata sebuah suara dari dalam. Nicole berjalan perlahan. Selain Tuan Ellison yang berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, ada dua orang lainnya di sana. Nicole tampak apatis. Dia memandang Lloyd dan Harvey lalu menundukkan kepalanya untuk memijat keningnya dengan lembut, lalu menatap Tuan Ellison. Saya ingin mengajukan cuti belajar, katanya. Lloyd dan Harvey mengerutkan kening hampir bersamaan. Mereka memandang Nicole, karena kehadiran Tuan Ellison, mereka akhirnya diam saja. Tuan Ellison memandang Nicole dengan mata lembut. Ada masalah. Semua mata tertuju pada Nicole, yang mengangguk dengan tenang dan berkata, mungkin perlu waktu untuk menyelesaikannya. Tuan Ellison langsung menyetujuinya. Dia mengambil formulir dan menyerahkannya kepada Nicole. Tanda tangani saja ini. Semuanya akan berjalan seperti biasa, kamu tidak harus menghadiri kelas, tapi kamu harus kembali untuk ujian. Nicole menatapnya tanpa daya dan menandatangani tangannya. Dia tahu bahwa Tuan Ellison takut dia tidak akan pernah kembali setelah dia pergi, jadi dia memberinya tenggat waktu. Lloyd mengerutkan kening saat dia melihat Nicole menandatangani formulir tanpa ragu-ragu. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Harvey dengan rasa jijik yang mendalam di matanya. Dia sengaja tidak memberitahuku kalau S adalah Nicole. Harvey mempertahankan sikapnya yang sempurna, berdiri di belakang Tuan Ellison, seolah-olah dia adalah penggerak paling produktif yang berusaha mendapatkan persetujuan atasannya. Tuan Ellison memang lebih puas dengan Harvey, dan dia menatap Lloyd dalam diam dan menghela nafas dalam hati. Dulu dia adalah anak yang sangat kuharapkan. Tapi sekarang dia memilih jalan yang tidak bisa kembali lagi. Nicole telah selesai mengisi formulir. Merasakan tatapan orang-orang di belakangnya, dia mengabaikan mereka dan menyerahkan formulir itu kepada Tuan Ellison. Bolehkah aku pergi sekarang? Dia bertanya. Tuan Ellison menolak untuk melepaskannya. Namun akhirnya, dia meliriknya dan melambaikan tangannya. Pergi sekarang. Seolah dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Nicole berbalik dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Saat Harvey berdiri diam dan memperhatikan, Lloyd sudah keluar. Tuan Ellison memandang Lloyd dari belakang dan masih diam saja. Sesuatu berkedip di mata Harvey. Ia tersenyum sambil menatap kakeknya yang sedang menatap tajam ke arah cucu kesayangannya. Kakek, Lloyd sepertinya tidak tertarik dengan pembicaraan kita. Bab 556. Tuan Ellison terbangun dari lamunannya ketika mendengar suara Harvey. Dia terlihat sedikit sedih, tapi ekspresinya segera kembali ke keseriusan seperti biasanya. Tidak masalah. Pada titik ini, dia menoleh untuk melihat Harvey. Saya yakin bahwa saya akan membiarkan Anda memimpin seluruh keluarga Ellison di masa depan. Anda akan memutuskan arah kerja sama dengan keluarga Holder. Harvey kaget, tidak menyangka kakeknya akan memberikan janji seperti itu kepadanya. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Lloyd mengikuti Nicole berjalan keluar gedung. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu untuk mengatakannya. Dia hanya mengikutinya dengan tenang.
Perasaan Nicole terhadap Lloyd rumit. Di matanya, Lloyd hanyalah salah satu pasiennya. Mereka pernah menjalankan misi bersama, di mana Lloyd terluka parah. Selain luka fisik, yang paling parah ia juga mengalami trauma psikis. Dia mengalami ketakutan akan kegelapan, seolah-olah itu adalah refleks fisiologis, hampir mencapai titik ekstrim. Nicole menyembuhkannya dengan menggunakan metode terapi ekstrim, tapi itu juga meninggalkan efek samping yang menurutnya tidak signifikan. Dia pergi, berharap Lloyd akan menjadi lebih baik. Dia kembali menatap orang di belakangnya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dia bertanya. Lloyd memandang Nicole dengan keheranan di wajah tampannya, karena dia tidak menyangka Nicole akan berbicara dengannya. Butuh banyak waktu dan usaha baginya untuk menemukannya, dan dia tidak akan membiarkan Nicole lepas dari pandangannya lagi. Ternyata dia Nicole, yang menyelamatkanku 2 kali. Kemana kamu ingin pergi? Dia bertanya. Nicole mengerutkan kening mendengar pertanyaannya. Dia tidak berpikir hubungan mereka telah mencapai titik di mana dia bisa bertanya tentang rencana perjalanannya. Itu bukan urusanmu, katanya dingin. Lloyd bingung dengan jawabannya. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan Nicole, tetapi seperti yang dia lakukan di pesta beberapa hari yang lalu, Nicole dengan mudah menghindari tangannya. Nicole, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu, katanya. Suaranya menyenangkan, dan karena nadanya yang lembut, sulit untuk mendeteksi nada memohon. Tapi Nicole sangat menyadarinya. Dia memandang Lloyd dengan dilema di matanya. Kenapa kamu begitu peduli padaku? Hanya karena aku menyelamatkanmu. Lloyd menatap wajah cantiknya penuh emosi. Dia perlahan menutup mata lembutnya, dan ketika dia membukanya lagi, matanya setenang lautan, tanpa emosi sama sekali. Kamu tidak tahu betapa pentingnya kamu bagiku, katanya. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan meninggalkanku seperti itu. Tapi Nicole tidak mengerti apa yang dia katakan, hanya menatap matanya tanpa daya. Vitas, jangan keras kepala. Kita hanya menjalankan misi bersama-sama, kita tidak saling kenal sama sekali, ujarnya. Lloyd segera mengerutkan kening sebelum dia tersenyum dengan ekspresi asing dan sedikit keras kepala di matanya. Halo, Nicole, karena kita belum terlalu mengenal satu sama lain, mari kita saling mengenal lagi. Nama Hustuaburgian saya adalah Lloyd. Nicole terdiam dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Di kantor CEO JJ Johnston Group, Jared sedang menikmati kopi ketika ponselnya berdering. Dia meliriknya dan wajahnya berubah serius ketika dia melihat itu adalah nomor asing. Tapi dia tetap mengambilnya. Begitu dia menjawab, sebuah suara mendesak datang dari ujung telepon yang lain. Bab 557. Bos, semuanya salah. Janus, tangan kanannya di luar negeri, berbisik melalui telepon. Kami sepertinya tidak akan memasok barang berikutnya. Dengan itu, Janus yang berada di ujung telepon, membalik kamera agar Jared dapat melihat apa yang terjadi di tempat kejadian. Wajah Jared menjadi gelap saat dia melihat ke dalam kawah ledakan yang dalam. Untungnya, tidak ada anggota kami yang terluka. Mereka semua berhasil dievakuasi tepat waktu, namun seluruh tambang ambruk. Kerja keras kami selama berbulan-bulan sia-sia, kata Janus. Jared menyipitkan mata melihat pemandangan di layar, matanya sedingin gletser. Setelah aku tahu siapa bajingan yang melakukan ini, aku tidak akan memaafkannya. Melihat asap dan debu yang terlihat di layar, Jared berkata dengan suara dingin, siapa yang melakukannya? Janus mengerutkan kening dan mengulangi nama tersangka. Aku curiga mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Mereka baru melancarkan serangan setelah mereka yakin kamu sudah tidak berada di Meceraunia lagi. Serangan itu dilakukan secara diam-diam, aku tidak menemukan bukti apapun. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Kembalilah menemuiku sekarang juga. Dia menekan tombol untuk mengakhiri panggilan. Max memandangi ekspresi Jared yang muram, mengingat apa yang baru saja dia katakan, lalu mengerutkan keningnya. Bos, apakah kamu ingin kami datang? Jared menggelengkan kepalanya, jari-jarinya mengetuk meja dengan pelan sambil berkata dengan pelan, Castor akan kembali, kamu tetap di sini dan awasi dia, minta Klaus untuk mengawasi Michael, dan segera lapor padaku jika terjadi sesuatu. Max mengangguk,
Mengetahui bahwa Castor Johnstone, kakak laki-laki Jared, bukanlah pria yang baik, Jared memang perlu bersiap terlebih dahulu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Jared berdiri dan berjalan keluar. Max kemudian mendengarnya berkata dengan suara dingin, siapkan mobilnya. Kembali ke Johnstone Mansion. Sepanjang jalan, ekspresi Jared terlihat tidak bagus karena dia sepertinya sedang memikirkan banyak hal. Dia telah menempatkan keluarga Rogers pada tempatnya, tetapi Shaun dan Christo terlalu pendiam akhir-akhir ini. Mereka bukan lagi ancaman baginya, tapi mereka masih bisa menjadi ancaman bagi keluarga Riddle. Jadi, dia pikir dia perlu mencari cara untuk menjaga Nicole tetap aman saat dia pergi. Max tidak mengganggu Jared. Kendaraan hitam itu melaju di jalan dan tak lama kemudian, mereka tiba di Johnstone Mansion dari kantor pusat J.J. Johnstone Group. Melirik ke arah fasad gerbang depan mansion, Max membukakan pintu mobil untuk Jared dan berkata dengan hormat, kami sudah sampai, bos. Jared keluar dari mobil dan berjalan melewati gerbang Johnstone Mansion. Tanpa sepengetahuan Jared, Gary sedang duduk di kafenya, tampak linglung. Kali ini, dia membawa laptop, terus-menerus menganalisis sinyal sekecil apapun yang dia terima di ruang keamanan sekolah. Dia melihat komputernya terus berubah dari layar biru menjadi putih dengan tatapan khawatir di matanya. Klaus bosan dan bermain dengan cangkir di meja bar. Saat dia melihat ekspresi Gary, dia mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Kenapa layar laptop berkedip aneh? Mungkinkah itu rusak? Pikir Klaus sambil melirik ke arah Gary. Jika laptopmu rusak, kamu bisa meminta Nicole untuk memperbaikinya, tapi aku tidak yakin apakah dia bersedia membantu. Gary sangat tidak sabar dengan Klaus, membenci pelayan yang menurutnya terlalu banyak bicara. Namun setelah mendengar bagian kedua kalimatnya, tangan Gary yang memegang mouse itu membeku. Apa katamu? Dia bertanya. Bab 558. Klaus memandang Gary, yang sedikit terkejut, dan ekspresi wajahnya bahkan lebih terkejut daripada ekspresi Gary. Kamu tidak menyukai Nicole. Kamu tidak tahu betapa hebatnya Nicole. Dia mengetahui dari Jared bahwa Nicole telah membantu Rowan dan yang lainnya memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh sekelompok peretas papan atas, dan Gary tidak mengetahuinya. Dia memandang Gary dan mengamatinya dengan senyuman penuh arti. Sepertinya kamu tidak terlalu menyukai Nicole. Gary mengepalkan tangannya dan menatap Klaus dengan mata dingin. Aku tidak suka Nicole. Dia mengambil apa yang ada di tangannya dan hendak berdiri dan berjalan keluar. Klaus melihat ke arah kemeja di kursi dengan nama Nicole di atasnya dan mengulurkan tangannya tanpa daya. Kamu tidak suka Nicole. Jadi apa masalahnya dengan tanda tangan Nicole di sini? Wah, jangan membohongi dirimu sendiri. Cewek tidak akan menyukaimu. Seolah berperan sebagai guru, Klaus duduk di depan Gary dan mulai menjelaskan fakta kehidupan kepadanya. Akhirnya, setelah cukup mengagumi wajah kesal Gary, dia menambahkan, jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan gadis seperti Nicole yang cantik, berkuasa, dan pintar. Saat Klaus bangun dan hendak pergi, Gary bergumam di belakangnya, jadi, siapa Nicole Lucifer itu? Latar belakang Nicole yang tampaknya tidak dapat dilacak, rekaman pengawasan sekolah yang dimanipulasi, tanda tangan yang jelas, dan huruf S yang ditulis Nicole secara tidak sadar, serta ejekan Klaus, semuanya tampaknya menunjukkan kebenaran. Klaus berbalik untuk mengedipkan mata pada Gary. Coba tebak. Kemudian dia perlahan kembali ke meja bar dan melanjutkan bermain dengan cangkir kopi. Gary dibiarkan duduk di sana sambil berpikir sendiri. Sesaat kemudian, dia bangkit dan berjalan keluar, tak lupa membawa bajunya. Klaus melihat dan menyeka keringat dingin dari wajahnya saat Gary pergi. Saya hampir tidak sengaja membocorkan identitas Nicole. Bos akan membunuh saya jika dia tahu. Di sisi lain, Nicole tidak tahu harus berbuat apa karena Lloyd terus mengikutinya. Dia mengikutinya sepanjang jalan dan tidak berkata apa-apa, seolah dia hanya ingin melihatnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tanya Nicole. Karena Lloyd mengikutinya secara terbuka dan semua orang mengenalinya sebagai bintang film, hal itu menjadi sesuatu yang mengganggunya. Lloyd bisa merasakan jarak dalam suaranya, dan dia memandang Nicole dengan sedikit kepolosan di matanya. Saya tidak melakukan apapun.
Lalu, matanya bersinar dengan tatapan lembut dan licik. Tapi kalau iya, beritahu aku kemana tujuanmu, oke? Sepertinya tidak ada paksaan. Nicole menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Entah kenapa, dia merasa Lloyd sangat mirip dengan Harvey dalam beberapa hal. Dia memiliki paranoia yang sama, keinginan yang tak ada habisnya untuk mengontrol, tetapi dalam beberapa hal, dia jauh lebih lembut, seperti katak yang direbus dalam air hangat, diam dan tercekik. Lloyd tahu batasannya. Nicole memandangnya. Bab 559. Aku akan ke Mecraunia, dan tidak yakin kapan aku akan kembali. Lloyd segera merasakan ketidaksabaran Nicole terhadapnya. Dia tersenyum lembut dan tidak bertanya apa-apa lagi, bersikap baik dan sopan, seperti di layar perak. Oke, Nicole, jawabnya, suaranya menyenangkan, dengan nada yang sangat damai namun tidak terikat. Dia berdiri pada jarak yang aman, tidak membuat Nicole merasa tidak nyaman. Saya doakan yang terbaik untuk Anda. Nicole memandangnya dan mengangguk, mengetahui bahwa apa yang baru saja dia rasakan bukanlah ilusi. Terima kasih. Lloyd memperhatikan dengan ekspresi serius di wajahnya saat Nicole pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak mengikutinya lagi, tapi hanya berdiri di tempatnya, diam-diam mengawasinya pergi. Ia memancarkan aura yang tidak dapat ditebak dan tidak dapat diprediksi. Banyak gadis di sekitarnya yang mengenalinya, tetapi mereka tidak berani mendekatinya karena ekspresinya yang dingin. Namun ada seorang gadis yang berani melangkah keluar dan menatap Lloyd dengan kagum. Apakah kamu Lloyd? Tanya gadis itu. Lloyd mengangguk. Ekspresi dinginnya lenyap dari wajahnya saat dia menatap gadis itu dengan senyuman lembut. Bagus. Adakah yang bisa saya bantu? Ketika gadis itu melihatnya begitu ramah, dia segera mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lloyd. Bolehkah aku meminta tanda tanganmu? Nicole baru-baru ini tinggal di Riddle Mansion untuk merawat Tuan Riddle Sir. Ketika dia sampai kembali ke rumahnya, dia melihat mobil mewah diparkir di depan rumah. Dia menghentikan langkahnya. Tapi ketika dia teringat bahwa Tuan Riddle Sir telah menyebutkan tentang pesta kemarin, dia menghela nafas. Aku benci pesta, tapi Kal masih di dalam. Nicole tidak punya pilihan selain masuk. Dia melihat Tuan Riddle Sir mengobrol dengan seseorang. Tanpa ekspresi di wajahnya, Nicole menoleh ke arah. Saat dia hendak naik ke atas, suara berbahaya datang dari belakangnya. Sejak kamu kembali, kenapa kamu tidak membantu menjamu para tamu, Nicole? Nicole berhenti dan melihat ke bawah tangga. Saat dia melihat Chloe yang berpakaian sangat rapi, ekspresi mengejek muncul di matanya. Chloe tidak terlihat di hari-hari biasa, tapi pasti akan pulang asalkan ada pesta yang mengundang selebriti ke rumah. Memikirkan hal ini, Nicole tidak mau menjawab. Saat itu, dia mendengar suara gembira Tuan Riddle Sir. Kau kembali, Nicole. Datang dan temui Tuan Win. Nicole menjadi tanpa ekspresi. Dia berjalan kembali ke ruang tamu, memandang pria kurus yang duduk di seberang Riddle Sir, dan menyapa. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Win. Saya Nicole, katanya. Awalnya, dia hanya ingin menunjukkan wajahnya dan pergi, tidak menyangka semua orang memandangnya dengan heran dan cemburu ketika mendengar namanya. Ini wanita ini. Tuan Win juga terkejut, menatap Nicole dan tergagap. Halo, Nicole. Aku sudah lama mendengar namamu. Senang bertemu langsung denganmu. Chloe melihat sikap Tuan Win dan merasa kesal. Dia belum menunjukkan antusiasme seperti itu ketika Chloe menyapanya tadi. Taylor memandang Nicole dengan jijik. Para politisi ini kerap menolak bergaul dengan pengusaha. Namun kali ini ada yang istimewa, kabarnya Sebastian yang digadang-gadang menjadi gubernur juga sudah mendapat undangan dan akan menghadiri pesta ini. Bab 560. Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Lagi pula, mereka baru saja dipermalukan di depan Sebastian dan pasti akan mencari cara untuk membalas dendam. Taylor berdiri dengan bangga di samping, menunggu keluarga Riddle menyambutnya. Namun setelah menunggu lama, dan orang-orang mengerumuni Nicole untuk berbicara dengannya, tidak ada seorang pun yang mau datang dan berbicara dengannya. Mereka semua buta. Karena Sebastian tidak datang, Taylor pergi dengan marah.
Daniel sedang menerima tamu ketika dia melihat Taylor pergi dengan marah. Dia bertanya kepada Taylor dengan berbisik, mau kemana? Pestanya berlawanan arah. Taylor kesal dan mendorong Daniel menjauh. Pesta ini tidak berkelas, dan tuan rumahnya buruk, kenapa aku harus tinggal lebih lama? Mendengar kritik Taylor yang tak henti-hentinya, Daniel kaget dan tidak bisa segera menemukan kata-kata untuk merespons. Taylor mengira Daniel tidak bisa berkata-kata. Dia mencibir, memandangnya dengan jijik. Lihatlah dirimu sendiri, mungkin Anda belum pernah bertemu orang seperti kami sebelumnya. Pulanglah dan belajar selama beberapa tahun lagi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Daniel yang sedang marah-marah merasa tersinggung dan kesal dengan ucapan Taylor yang terang-terangan merendahkan. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara lembut datang dari belakangnya. Maaf, aku terlambat. Daniel melihat mata Taylor melebar sesaat, kesombongannya lenyap, dan kini wajahnya tampak tersanjung. Kami sudah menunggu Anda, Tuan Wians, kata Taylor. Apa, Sebastian telah datang? Daniel menoleh ke belakang dan melihat seorang pria ramah berjalan perlahan ke arahnya. Senyuman di wajah pria itu bagaikan angin musim semi, berwibawa namun bersahabat. Mengabaikan sanjungan Taylor, Sebastian menghampiri Daniel dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Kamu pasti ayah Nicole, senang berkenalan dengan Anda. Daniel berjabat tangan dengan Sebastian dan merasa tersanjung. Ya, aku tersanjung. Kamu kenal Nicole? Sebastian mengangguk pelan. Taylor di sampingnya sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah mengira Sebastian akan begitu baik pada Riddle. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Sebastian dan kembali menatap mereka berdua yang sedang asik ngobrol, keringat dingin membasahi kening Taylor. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku baru saja menembak diriku sendiri dengan sikapku terhadap Daniel tadi? Alih-alih pergi, dia buru-buru berbalik dan mencoba mengejar Sebastian, menginginkannya menjelaskan dirinya sendiri. Saat itu, dia melihat seseorang yang dia kenali di tengah kerumunan. Bukankah pria gendut di sebelah Nicole Eric? Bukankah dia pernah berbicara dengan Sebastian sendirian sebelumnya? Tapi sekarang dia bersama Nicole. Apa yang terjadi yang belum aku ketahui? Taylor berdiri di tempatnya, merasa seperti dia telah melewatkan banyak hal. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundaknya dari belakang. Dia berbalik dan menemukan bahwa itu adalah Luke, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bukankah dia kalah tendernya? Aku heran dia masih punya keinginan untuk datang ke pesta keluarga Riddle. Luke menatap pesta yang riuh itu dengan rasa cemburu yang mendalam di matanya, yang hanya menghilang sampai dia melihat Taylor. Tuan Wyatt, apakah Anda tahu persis mengapa Tuan Wians memilih keluarga Riddle? Taylor memikirkan kemunculan Luke di ruang konferensi tadi.